Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 1. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang proses lahirnya Bani Umayyah dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, nama saya Abil dan saya di sini akan membahas mengenai proses lahirnya Bani Umayyah. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Langsung saja. Yang pertama adalah dimulai dari kematian Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan harus berakhir dengan tragis, di mana ia harus meninggal di tangan kaum muslimin itu sendiri. Jadi ada banyak orang yang beranggapan mengapa pada saat itu kaum muslimin itu sudah memberontak pada pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Padahal seperti yang kita tahu sendiri, kekhalifahan Utsman itu adalah kekhalifahan yang baru pada hakikatnya, karena si pemerintahan itu sendiri baru dibangun pada masa kekhalifahan Umar pada sebelumnya. Orang-orang mengatakan pada saat itu mengapa umat muslim itu sampai harus melakukan pemberontakan, dikarenakan ke pemerintahan Utsman bin Affan itu adalah pemerintahan yang korup dan cacat, karena pada saat kepemimpinannya ada banyak saudara atau kerabatnya yang diangkat menjadi seorang pejabat pemerintahan. Hal ini pastinya membuat masyarakat pada saat itu menjadi kehilangan kepercayaan, karena di pemerintahan sebelumnya itu, di pemerintahan Umar itu berbeda dengan pemerintahan Utsman pada saat ini. Tentu saja hasil dari pengangkatan saudaranya itu atau yang bisa disebut nepotisme ini berdampak buruk pada kualitas pemerintah pada saat itu, di mana Utsman secara tidak langsung mengangkat orang-orang yang kurang cakap dalam bidangnya, yang membuat pada kekuatan dari pemerintahan Utsman menjadi turun. Juga ada sumber yang mengatakan bahwa kodifikasi Al-Quran juga merupakan penyebab utama, karena pada saat itu masyarakat menganggap kodifikasi Al-Quran itu sebagai perusak atau pengacak Al-Quran. Akhirnya setelah banyaknya kasus yang dibuat oleh Utsman secara sengaja ataupun tidak sengaja, masyarakat menjadi geram dan akhirnya terjadilah peristiwa pengapungan rumah Utsman yang berakhir pada kematiannya. Akhirnya setelah kematian Utsman bin Affan, posisi khalifah digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Yang kedua adalah penolakan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah kematian Utsman bin Affan, pemerintahan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau diangkat menjadi seorang khalifah atas saran dan desakan dari para sahabat. Di antaranya adalah Zubair bin Awam dan Thalha bin Ubaidillah. Mereka meminta dan mendesak Ali untuk mengambil jabatan khalifah. Dikarenakan tekanan yang diterima oleh Ali semakin banyak, akhirnya ia menerima untuk menjadi seorang khalifah. Ada banyak sekali alasan yang mendasari para sahabat untuk mengangkat Ali sebagai khalifah. Di antaranya karena Ali adalah sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Malahan dia pernah hidup bersama Rasulullah. Dan yang kedua adalah Ali itu merupakan salah satu as-sabiqunal awalun, atau orang-orang yang pertama kali masuk agama Islam. Ali juga pada saat masih usia muda dikenal oleh sahabat-sahabat di sekitarnya sebagai seorang ahli strategi dan seorang yang bijak. Setelah itu Ali berbaiat dan resmi menjadi khalifah pada 24 Juni 656 Masehi di Masjid Nabawi. Lalu dalam salah satu baiatnya, Ali berjanji untuk mengusut tuntas misteri kematian Utsman bin Affan kepada semua orang, termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun seiring berjalannya waktu, kasus tersebut terkesan diabaikan oleh Ali. Bahkan ada satu masa di mana ketika Ali ditagih mengenai janjinya untuk memberantas misteri kematian Utsman, Ali menjawab bahwa ia tidak tahu menahu tentang kematian Utsman. Mendengar hal itu, para sahabat tentunya menjadi geram karena Ali itu secara tidak langsung sudah mengingkari baiatnya.
para sahabat seperti Siti Aisyah, Zubair bin Awam, dan Tolha bin Ubaidillah. Mereka mengumumkan perang pada Ali bin Abi Thalib karena sewaktu mereka meminta pertanggungjawaban kepada Khalifah Ali tentang kematian Utsman. Mereka jawaban yang didapatkan mereka itu tidak sesuai harapannya. Ali dipaksa untuk mengakui perbuatannya, dan akhirnya karena desakan itu akhirnya perang pun timbul. Perang tersebut disebut perang Jamal karena Aisyah mengendarai unta dan pada saat memimpin perang. Namun kemenangan diraih oleh Ali karena mayoritas umat Islam masih mendukungnya. Namun dengan seiring berjalannya waktu, kekuasaan atau dukungan masyarakat semakin menurun karena pada saat itu seorang tokoh bernama Muawiyah bin Abu Sufyan itu sedikit demi sedikit membangun kekuasaannya, di mana dia mulai melakukan berbagai wacana atau berbagai aksi untuk menurunkan jabatan Ali, seperti menyebar fitnah dan bahkan sampai mengajaknya untuk berperang. Namun dengan seiring berjalannya waktu akhirnya pemerintahan Ali itu semakin melemah hingga sampai pada satu titik di mana Muawiyah mengajak berunding dengan Ali, di mana dalam rundingannya itu Ali itu diwakilkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, sementara Muawiyah diwakili oleh Amr bin As. Baik, langsung saja ke fase-fase pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama ada fase berdiri atau fase pembentukan. Bani Umayyah berdiri pada tahun 40 Hijriah atau bertepatan dengan 662 Masehi. Nah, dimulainya fase berdiri atau fase pembentukan ini dari berdirinya dari khalifah yang pertama sehingga khalifah yang keenam, yaitu Walid bin Abdul Malik. Nah, pendekatan yang digunakan oleh pemerintah pada Bani Umayyah saat itu adalah Arabisasi atau Arab Oriented yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad pada tahun 711 Masehi di Eropa atau Andalusia. Nah, pada fase ini ada pengembangan peradaban yang terdiri dari ukiran-ukiran di dinding masjid dan istana yang dihiasi dengan tulisan-tulisan kaligrafi yang indah. Lalu ada lagu-lagu padang pasir dari warisan Arab pra-Islam yang dipadukan dengan seni Islam yang menghasilkan lagu-lagu qasidah. Lalu ada juga perluasan wilayah yang sangat pesat sehingga sampai berkuasa di 4 wilayah atau di 4 benua seperti Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Nah, ada pula wilayah di imperium-imperium besar seperti Yunani, Romawi, Persia, dan Gotia. Pada fase ini, para khalifah fokus pada pengembangan wilayah kekuasaan atau perluasan wilayahnya. Nah, yang kedua ada fase peradaban atau fase keemasan. Pada fase ini lebih mengutamakan pada perluasan wilayah dan perluasan budaya-budaya Arab keluar, seperti kaligrafi, lagu-lagu padang pasir, ukiran-ukiran dinding dan masjid, serta ilmu bahasa, nahwu balaghah, qiraat, hadis, tafsir, dan tarikh. Pada masa ini dimulai dari khalifah ke-7 dan ke-8, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik dan juga Umar bin Abdul Aziz, yang ditandai dengan berkembangnya Islam ke berbagai pelosok bumi, seperti dari Asia Tenggara sampai Asia Timur, Afrika sampai Andalusia, India sampai Persia. Nah, pada masa ini juga Bani Umayyah mulai menyerap ilmu-ilmu yang ada di luar, seperti salah satunya adalah ilmu berpikir atau filsafat yang mereka pelajari dengan tujuan untuk menguatkan pikiran dari gangguan-gangguan orang-orang kafir.
pada masa ini juga pemerintahan sudah mulai terstruktur dengan baik, di mana ada departemen pemerintahan seperti Nidomulmal, Siashi, Harbi, Idari, Kodi, dan lainnya. Lalu yang ketiga ada fase kemunduran atau keruntuhan. Fase ini dimulai ketika Yazid bin Abdul Malik, yaitu khalifah yang ke-9, tidak bisa mengendalikan pemerintahan seperti kakak-kakaknya terdahulu. Juga tidak dapat mengendalikan pemberontakan yang ada. Hingga puncaknya adalah pengangkatan dua khalifah sekaligus, yaitu khalifah yang ke-12 dan ke-13, yaitu Yazid bin Walid dan Ibrahim bin Walid. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kelemahan politik pada masa itu gitu, sehingga berujung pada masa keruntuhan, di mana karena menganut sistem monarki sehingga mereka kebingungan untuk mengangkat siapa yang akan jadi khalifah, sehingga diputuskanlah untuk mengangkat dua khalifah secara sekaligus. Hal ini menyebabkan runtuh Bani Umayyah karena sedari kecil mereka terbiasa berleha-leha seperti tidak terlalu mementingkan kepentingan rakyat dan tidak mau bekerja keras gitu. Jadi mereka terkesan seperti lembek begitu. Nah, faktor eksternal juga menjadi penyebab runtuhnya Bani Umayyah, karena pada saat itu situasi politik sedang tidak stabil, ditambah dengan munculnya kekuatan baru yaitu Bani Abbasiyah yang membuat kedudukan Bani Umayyah semakin terpojok dan sulit untuk keluar dari keterpurukannya. Mungkin cukup sekian apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.